Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mempelajari ciri, jenis, dan struktur teks prosedur. Agar dapat memahami dan menyajikan teks prosedur dengan benar, kita perlu mempelajari penggunaan bahasa teks prosedur. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kebahasaan teks prosedur ditandai dengan penggunaan kalimat perintah, kalimat saran, larangan, dan keharusan, kalimat pasif, kata keterangan, kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita kaji satu persatu. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur merupakan panduan langkah-langkah yang dilakukan pembaca dalam membuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, penggunaan kalimat perintah sangat membantu pembaca melakukan langkah-langkah kegiatan. Bandingkan kalimat pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Dengan kalimat perintah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kalimat perintah lebih fokus pada kegiatan yang dilakukan pembaca. Adapun ciri-ciri kalimat perintah, yang pertama, menggunakan kata kerja bentuk asal. Misalnya, jemur kain yang sudah diwarnai. Yang kedua, menggunakan kata kerja berpartikel lah untuk memperhalus perintah. Misalnya, jemurlah kain yang sudah diwarnai. Dan yang ketiga, menggunakan akhiran i atau akhiran kan. Misalnya, taburi roti yang sudah matang dengan keju parut. Dan taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Selain kalimat perintah, teks prosedur juga menggunakan kalimat saran, larangan, dan pengharusan. Kalimat-kalimat ini digunakan untuk memberikan peringatan agar dapat mencapai hasil maksimal dan tidak terjadi kesalahan dalam proses melakukan atau membuat sesuatu. Kalimat saran menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, atau seyogianya. Kalimat larangan menggunakan kata atau frasa jangan, jangan sampai, dan hindari. Kemudian kalimat pengharusan menggunakan kata harus atau wajib. Kalimat-kalimat saran, larangan, dan pengharusan disajikan dalam bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menjadi sasaran atau dikenai perbuatan. Kalimat pasif digunakan untuk memberikan panduan tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Perhatikan penggunaan awalan di sebagai penanda kalimat pasif. Berikutnya, teks prosedur
ditandai dengan penggunaan kata keterangan. Yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan syarat, dan keterangan akibat. Keterangan cara ditandai dengan penggunaan preposisi dengan, tanpa, dan secara. Misalnya dalam kalimat bungkuslah adonan dengan rapat. Minum cairan tanpa diaduk. Bunyikan secara serentak. Dengan rapat, tanpa diaduk, dan secara serentak adalah keterangan cara. Keterangan alat ditandai dengan penggunaan preposisi dengan. Misalnya dalam kalimat panaskan malam dengan api kecil. Keriklah malam dengan pisau. Nah, dengan api kecil, dengan pisau merupakan keterangan alat. Keterangan tujuan ditandai dengan penggunaan preposisi untuk. Misalnya dalam kalimat biarkan api tetap menyala untuk kestabilan suhu kompor. Untuk kestabilan suhu kompor merupakan keterangan tujuan. Keterangan syarat ditandai dengan penggunaan preposisi jika, kalau, atau apabila. Misalnya dalam kalimat jika terlalu keras, tombol akan cepat rusak. Jika terlalu keras merupakan keterangan syarat. Keterangan akibat ditandai dengan penggunaan preposisi hingga atau sampai. Misalnya dalam kalimat goreng adonan hingga kecoklatan. Keringkan tangan dengan handuk sampai benar-benar kering. Hingga kecoklatan sampai benar-benar kering merupakan keterangan akibat. Bagian langkah teks prosedur berisikan tahap-tahap kegiatan yang disajikan secara berurutan atau kronologis. Oleh karena itu, kebahasaan teks prosedur juga ditandai dengan penggunaan konjungsi penanda urutan waktu. Misalnya sebelum, sesudah, lalu, kemudian, setelah itu, atau selanjutnya. Contoh kalimatnya, gerakkan 2 langkah kecil ke kanan, lalu kembali ke tempat. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Penggunaan suatu kata termasuk kata penghubung yang diulang terlalu sering akan membosankan pembaca. Misalnya, bentuk adonan bulat-bulat, lalu biarkan adonan selama 30 menit. Lalu gorenglah adonan sampai adonan berwarna kecoklatan. Kemudian tiriskan adonan yang sudah berwarna kecoklatan tersebut. Kalimat ini terasa membosankan. Untuk itu perlu dilakukan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan ini membentuk kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, sehingga bagian yang sama disebutkan hanya sekali atau dilesapkan. Bandingkan contoh kalimat-kalimat tanpa pelesapan dan kalimat dengan pelesapan yang disajikan dalam slide ini.
Berikutnya adalah penggunaan kata acuan. Kata acuan adalah kata yang digunakan menyebut sesuatu yang dirujuk dalam suatu ucapan atau tulisan. Dalam kalimat pertama, nya merupakan kata acuan yang merujuk atau mengacu pada air dan hasil tumbukan. Dalam kalimat yang kedua, nya merupakan kata acuan yang merujuk atau mengacu pada monitor, speaker, dan stabilizer. Sedangkan dalam kalimat ketiga, kata tersebut merupakan kata acuan yang mengacu atau merujuk pada kata mori atau sutra. Demikian sekilas kajian kita tentang penggunaan bahasa teks prosedur. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.